Ketika disampaikan padanya, kullu bid'ah dhalalah, semua bid'ah ini sesat. Apakah seorang mukmin demikian akan mengatakan, enggak ya Rasul, enggak semua dhalalah, ada yang hasanah ya Rasul. Tanggung, semua kesesatan itu di neraka. Lu mau bilang enggak semua kesesatan di neraka? Bisa diterima nggak? Ini yulzim, ngerti nggak yulzim? Konsekuensinya jadi situ. Kalau bid'ah yang dibilang kullu ente pengen bagi, yang dibilang setiap semua bid'ah ente pengen pecah, nggak semua dhalalah. Ketika Rasul bilang kullu dhalalah finnar, bagi lagi, nggak semua kesesatan di neraka. Bisa diterima nggak? Ada kesesatan yang di sorga, artinya begitu. Bisa diterima nggak? Ini maksudnya ahlus sunnah ta'ifah mansurah. Kita mansurah bil hujjah wal bayan. Syubhat-syubhat dan bantahan mereka nih cuma jokes buat kita dari zaman ke zaman. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Masih di permulaan kitab, Syekhul Islam rahimahullah berkata amma ba'du. Ya, setelah membukanya seperti biasa dengan bismillah, kemudian bersyahadat dan bersalawat bersalam atas Rasulullah, beliau berkata amma ba'du. Amma ba'du digunakan untuk intiqal, untuk pindah dari satu pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Oke? Setelah muqaddimah mau masuk mulai ke materi, ini perpindahan. Oke? Nah, perpindahan ini dimulai amma ba'du. Biasanya digunakan amma ba'du demikian, ya. ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفعل ذلك. Mustahab hukumnya menggunakan amma ba'du demikian, oke? Di khutbah-khutbah atau di dalam tulisan, di mana Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, ya. Kemudian Syekhul Islam berkata, "Fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah." Ini adalah akidah al-firqah an-najiyah al-mansurah. Ya. Sampai qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Yani demikianlah akidah para kelompok an-najiyah al-mansurah yang mereka yakini. Ya, sejak awal masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat kelak tidaklah berubah akidah mereka, ya. Taib i'tiqad masdar, ya. I'taqada kadza idza takhadahu aqidah. I'taqada, seseorang meyakini demikian apabila dia menjadikan hal tersebut akidahnya, ya. Akidah ma yaqidu alaihil mar'u qalbah. Seolah-olah akidah adalah sesuatu yang seseorang menambatkan hatinya padanya atau mengikatkan hatinya padanya. Demikianlah akidah. Yani nilai-nilai yang sifatnya menjadi sebuah keyakinan. Itu akidah, ya. Taqul i'taqadtu kadza ay aqadtu alaihil qalba wadh dhamir. Ketika seseorang berkata i'taqadtu kadza, yakni aku meyakini demikian, maknanya aku mengikatkan hatiku pada nilai tersebut. Ya. Wa asluhu ma'khudz min 'aqdil habl idza rabatah. Kata akidah diambil daripada ketika seseorang mengikatkan tali itu, ya. Nah, ikatan tersebut. Tsumma istu'mila fi aqidatil qalb. Kemudian kalimat tersebut digunakan pada nilai-nilai yang sifatnya hati terikat padanya, yakni sesuatu yang diyakini hati, ya. Al-firqah. Firqah ini at-taifah wal jamaah. Dibilang firqah ini sebuah kelompok atau sebuah jamaah, ya. Al-firqah, terus an-najiyah. An-najiyah allati salimat minal halak wa syurur. An-najiyah yakni yang terselamatkan, yang selamat dari kecelakaan dan dari keburukan fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat.
wa hasalat ala sa'adah, dan mereka berhasil meraih sa'adah, kebahagiaan. Ya, itu al-firqah an-najiyah, maknanya demikian. Ya, wa hadzal wasfu ma'khudun min qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini itu disimpulkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku. Tuh lihat. Yani dari situ dapat kita tangkap bahwa umatku akan terpecah menjadi banyak kelompok. Tapi akan ada senantiasa satu kelompok di antara umatku. Mereka di atas yang hak, mansurah, senantiasa mereka dimenangkan. La yadurruhum man khadhalahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang yakhdhul. Yakhdhul yakni ngerjain. Oke? Mengkhianati mereka, ya. Hatta ya'tiya amrullah. Terus mereka bertahan di atas idealisme mereka demikian sehingga datang amrullah, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sehingga datang ajal mereka, ya. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Al-mansurah, yang dimenangkan, al-muayyadah, maknanya yang dikuatkan, ala man khalafaha, menghadapi kelompok-kelompok lain yang menyelisihinya, ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat kelak, ya. Maknanya inilah keyakinan kelompok tersebut dan terus mereka akan berada di atas keyakinan demikian sampai hari kiamat, ya. Ay maji sa'ah mautihim, maknanya qiyamis sa'ah maksudnya sa'ah mautihim, sehingga datangnya waktu, maksudnya waktu kematian mereka, ajal mereka. Oke, kiamat untuk mereka. Bimaji ar-rih allati taqbidu ruha kulli mu'min, dengan datangnya angin yang lembut yang merenggut jiwa setiap mukmin yang ada. Fahadhihi hiya sa'ah fi haqqil mu'minin. Demikianlah yang dimaksud dengan as-sa'ah, yakni hari akhir bagi para kaum mukminin, yaitu apa? Datangnya angin yang merenggut jiwa para kaum mukminin. Ya. Wa amma sa'ah allati yakun biha intihaa dunya. Adapun yang dimaksud dengan as-sa'ah, kiamat, yang dimaksud dengan itu berbicara tentang intihaa'ud dunya, yakni habisnya alam semesta ini, hancurnya alam semesta ini, fahiya la takum, maka itu tidak akan terjadi nanti illa ala syirarin nas, kecuali ke atas seburuk-buruknya manusia, yakni para kafir. Lima fi sahih Muslim, kabar demikian ada di dalam riwayat Imam Muslim rahimahumullah. Ya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidaklah kiamat terjadi sehingga tidak lagi disebut di bumi Allah Allah. Ya. Wa rawa al-Imam Al-Hakim, dan riwayatkan al-Imam Al-Hakim min hadits Abdullah bin Amr, dari hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, di dalamnya terdapat sabda Rasul, wa yab'atsullahu rihan rihuha rihul misk, dan Allah akan mengutus angin yang angin tersebut beraroma misik, ya. Misik yakni mask, ya. Bahan di antara bahan-bahan yang digunakan untuk parfum, ya. Wa massuha massul harir, dan begitu lembut angin tersebut sebagaimana sutra. Fala tatruku ahadan fi qalbih mithqal dzarrah min iman illa qabadathu. Angin tersebut tidaklah meninggalkan seorang pun yang masih punya kadar keimanan di dalam hatinya, kalaupun cuma sebesar biji dzarrah, kecuali pasti ia merenggutnya. Ya. Tsumma yabqa syirarun nas, kemudian bersisalah di muka bumi ini seburuk-buruknya manusia. Fa'alaihim taqumus sa'ah, ke atas mereka lah terjadinya as-sa'ah. As-sa'ah di sini hari kiamat, yang artinya the doom, hari kehancuran dan akhir alam semesta. Ya. Tayyib. Demikianlah yang diucapkan Syekhul Islam rahimahullah. Beliau berkata, fahadha, maka inilah
Maknanya di dalam tulisannya ini beliau akan menyebutkan nilai-nilai tersebut yang merupakan i'tiqad, yang merupakan nilai-nilai akidah, oke? Kelompok An-Najiyah, nilai akidah kelompok yang terselamatkan dan dimenangkan. Ya, kelompok yang terselamatkan dan dimenangkan ini diantara dua nama Ahlus Sunnah. Al-Firqah An-Najiyah sama At-Taifah Al-Mansurah. Itu diantara dua penamaan Ahlus Sunnah. Tadi disebutkan, ini penamaan dari mana? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibilang Firqah Najiyah, firqah yang terselamatkan dari neraka sebenarnya. Dibilang Firqah Najiyah ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iftaraqatil Yahudi terbagi menjadi 71 golongan. Wahidah fil jannah, satu di surga, sab'un fil nar, 70 di neraka. Waftaraqatin nasara ila thintain wa sab'un. Demikian kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Satu di surga, 71 di neraka. Tuh, yang terselamatkan satu doang. Oke? Wa sataftarik hadhil ummah, dan demikian umat ini akan terpecah ila 73 firqah, ke dalam 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu. Tuh, satu yang terselamatkan. Oke? Dari situ terselamatkan, an-najiyah, yang save, yang terselamatkan. Nah, satu kelompok inilah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasul berkata al-Jamaah. Rasul berkata ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Yakni metode beragama yang sama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Demikian. Ya. Itu diantara penamaan Ahlus Al-Firqah An-Najiyah. Dinamai At-Taifah Al-Mansurah. Demikian dari sabda Rasul tadi yang disebutkan. Ya. La tazal ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah. Di kabar lain dikatakan alal haqqi zahirin. Ya. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku. Tuh, umatku jadi banyak. Sebagaimana hadis sebelumnya bilang, jadi berapa golongan tuh umatku? Jadi berapa golongan umatku tadi? Tapi ada satu golongan yang senantiasa mereka bertahan di atas hak. Senantiasa mereka dimenangkan, yakni dimenangkan, dikuatkan mereka, dikuatkan dengan hujah, okay? Tidak terpatahkan hujah yang ada pada mereka, ya? Dengan bayan, dengan penjelasan yang paling jelas tentang agama, tak ada yang bisa mengalahkan mereka situ, ya? Mansurah, senantiasa dimenangkan. Zahirin, senantiasa mereka tampak, yakni setiap zaman akan selalu ada kelompok tersebut. Nah, maknanya demikian. Nggak pernah putus rantai estafet kaum Ahlus Sunnah ini sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Mereka akan selalu ada di setiap zaman, kalaupun hanya sedikit, kalaupun hanya sedikit. Ya, itu maknanya. Ya. Demikianlah keyakinan mereka sampai kiamat sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat sa'ah. Sa'ah yakni hari kiamat. Kiamat maksudnya adalah hari akhir dari alam semesta, kiamat di sini. Karena kiamat bisa berarti juga artinya kiamat hari kebangkitan nanti, ba'ats. Oke? Tapi kiamat di sini maksudnya adalah hari akhir kehidupan dunia. Oke? Hari akhir kehidupan dunia ini kalau buat orang-orang yang beriman, oke? Kiamat kubro mereka, ini yang dibilang kiamat kubro, ngomongin kiamat kubro ya. Kiamat sugro nih kematian masing-masing individu itu kiamat sugro. Tapi kalau kiamat sugro, kiamat kubro, kiamat dalam artian akhir alam semesta, buat orang-orang yang beriman adalah dengan datangnya angin yang berhembus. Ini di akhir zaman, okay? Datangnya angin yang lembut sebagaimana sutra, aromanya sebagaimana aroma misik. Baik. Angin tersebut merenggut tiap jiwa yang masih memiliki kadar keimanan di hatinya, kalaupun hanya sebesar biji dzarrah. Semuanya meninggal. Angin tersebut. Sehingga tidaklah bersisa di alam semesta ini, di muka bumi ini, kecuali syirarun nas, kecuali seburuk-buruknya manusia, yakni kufar, orang-orang kafir. Okay? Nah,
alaihim taqausa, ke atas mereka itulah terjadinya kehancuran alam semesta, kehancuran alam semesta. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terjadi kiamat hatta la yuqal fil ardi, sehingga tidak dikatakan di muka bumi Allah Allah. Okay? Sehingga tidak disebut dan diseru Allah Allah di muka bumi. Okay? Dulu pernah kita katakan bahwa awas, kata-kata Allah sendiri itu bukan zikir, bukan wirid. Okay? Allah adalah kata-kata yang diucapkan juga oleh kaum musyrikin. Okay? Nggak. Jadi wirid apabila diikatnya subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar, jadi wirid. Tapi kalau cuma Allah Allah Allah, nggak jadi wirid. Okay? Sebagian kaum membantah hal ini dengan hujah ini, tidaklah kiamat terjadi sehingga tidak lagi disebut di muka bumi Allah Allah, katanya begitu tuh. Berarti Allah Allah di zikir. Kita ahlu sunnah nggak demikian di dalam beribadah. Kita fahami sebagaimana apa yang dicontohkan dari Rasul dan dari para salafus saleh radhiyallahu anhum. Ya, Allah Allah di sini maknanya tak ada lagi yang sama sekali yang menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah Allah letterless menjadi sebuah bentuk zikir Allah Allah Allah, nggak begitu. Tidaklah menangkap demikian dari hadis ini kecuali seorang yang bodoh dan terjauhkan dari hidayah. Oke? Mereka nggak terima apa yang kita katakan bahwa kata-kata Allah sendiri bukan zikir dengan hujah ini, katanya. Tidaklah terjadi kiamat di muka bumi kecuali tidak ada lagi yang menyeru Allah Allah. Maksud di sini adalah Allah Allah sini bukan letterless zikir Allah Allah, tapi tak ada lagi yang menyebut Allah di muka bumi. Karena apabila memang benar ada zikir dengan Allah Allah, kita ahlu sunnah, kita meyakini bahwa zikir-zikir demikian apabila memang ada dan benar mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Rasul duluan yang nyontohin sallallahu alaihi wasallam. Pasti para sahabat duluan radhiyallahu anhum yang tahu dan nyontohin buat kita, bukan kita. Nggak ada contoh zikir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Allah Allah berapa ratus, berapa ribu kali, sebagaimana yang dilakukan sebagian kelompok sufiyah atau tarekat dengan goyangan-goyangan mereka menyebut Allah 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 Allah. Ya kan? Demikian syariat katanya, masih awam, newbies. Oke? Kalau udah lebih tinggi, bukan Allah doang, ya. Begitu katanya. Lebih tinggi lagi namanya, dia. Dia kan terus dia kelengar. Tidaklah hal demikian disimpulkan dan diikuti kecuali orang-orang jahil yang terjauhkan dari hidayah Allah ya. Jadi sekali lagi kita tegaskan, kata Allah sendiri bukan zikir. Adapun hadis ini tidak difahami bahwa Allah sebagai zikir. Hadis tidaklah terjadi kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi Allah Allah, gitu. Ini tidak kita tangkap bahwasanya letterless zikir Allah Allah. Karena kalau iya itu ada zikir begitu benar, Rasul duluan yang nyontohin sallallahu. Tidak, Rasul nyontohin astagfirullah, oke, subhanallah, oke, Allahu akbar, oke, alhamdulillah, oke. Tapi Allah doang, Allah mujarrad aja. Jadi zikir gak? Lah, gak jadi zikir. Kata Allah bukan zikir. Ya, demikian mereka yang memahami agama dengan baik, sebagaimana tuntunan yang jelas datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Enggak hanya dengan letterless kata-kata dan kemudian mengikuti hawa nafsu dan nggak mau tahu ada nggak contohnya demikian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dapat difahami itu ya? Kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam rahimahullah. Oke? Fahadha i'tiqad al-firqah an-najiyah al-mansurah. Ini adalah akidah kelompok yang terselamatkan, yang senantiasa dimenangkan. Tuh, jadi al-firqah an-najiyah, at-ta'ifah al-mansurah. Ini diantara apa? Penamaan ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah. Lihat, Ibnu Taimiyah sendiri rahimahullah, Syekhul Islam sendiri kemudian menyebutkan
ya kan? Ahlus sunnah yang mereka adalah para ahlus sunnah wal jamaah. Banyak penamaan ahlus sunnah. Oke? Di antaranya itu tadi al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah. Mereka juga ghuraba. Bada al-islamu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban. Islam dimulai dalam keadaan asing, wa sawfa ya'udu ghariban fatuba lil ghuraba. Dan kelak akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah mereka yang terasingkan itu. Ya, karena dikit jumlah. Ya. Dan masih banyak lagi, mereka juga disebut sunni, di antara penamaannya ya. Mereka disebut athari, tuh. Ya, mereka sunni yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bikhilaf bid'i yang bertentangan dengan bid'i, yang mengikuti bid'ah-bid'ah yang tak ada keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunni adalah seseorang yang mengikuti apa yang memang sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikhilaf bid'i, lawan berbeda dengan bid'i, para ahli bid'ah yang memang mengikuti apa yang bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Athari, karena mereka mengikuti jejak-jejak kaum terdahulu, yakni para salaf saleh, salaful ummah, ya. Yang dimana petunjuk yang dibawakan mereka adalah petunjuk yang mereka dapati dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ahlul athar adalah ahlus sunnah. Mereka juga adalah ahlul hadis. Tuh, yang dibilang ahlul hadis. Awas, ketika digunakan ahlul hadis, ungkapan ahlul hadis ini nggak melulu maknanya mereka yang menyibukkan diri dengan kegiatan riwayat dan penelitian hadis, nggak mesti begitu. Dibilang ahlul hadis artinya mereka yang mengikuti petunjuk yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul hadis ini bahasa lain dari ahlus sunnah. Kenapa dibilang ahlul hadis? Karena mereka waktu itu menghadapi kelompok yang lebih mengikuti ro'yu, mengikuti akal, mengikuti hawa nafsu, nggak mau mengikuti wahyu. Oke? Disebutlah ahlul hadis akhirnya untuk mengkhilafi ahlur ra'yi. Oke? Kelompok yang lebih mengikuti ra'yu mereka. Then, itu diantara nama-nama atau penamaan-penamaan ahlus sunnah. Dan poin-poin yang akan disebutkan Syekhul Islam di sini adalah poin-poin akidah yang sifatnya usul akidah. Sesuatu yang telah disepakati sejak zaman awal salaf. Ini usul, ingat gak? Oke? Usul artinya apa? Lawan kata furu'. Furu' artinya lawan kata usul. Ini begitu kan? Sunnah artinya apa? Lawan bid'ah. Lah bid'ah artinya apa? Lah yang kagak sunnah. Begitu kan? Syirik apa? Syirik yang lawannya tauhid. Begitu kan? Nah ini hal-hal yang usul. Maknanya hal-hal yang sifatnya merupakan bentuk dogma dan keyakinan demikian disepakati sejak zaman awal, sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan perkara yang terbuka di situ peluang ijtihad dan update atau custom, nggak boleh. Ini dogmatif udah, nggak boleh di custom, nggak boleh di update, nggak boleh di ijtihadin, nggak boleh. Ini dogmatif dari dulu. Oke? Ini yang dibilang usul. Oke? Dapat dipahami ya? Menyelisihi hal ini, usul, diantara usul-usul ahlus sunnah adalah bentuk dolal, penyimpangan. Awas, perselisihan di dalam hal demikian adalah bentuk penyimpangan, kesesatan. Seseorang yang menyelisihi usul, nilai-nilai yang akan disebutkan di sini, maka itu diantara bukti bahwa dia nggak berada di atas petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh, di sini tidak ditoleransi perselisihan. Ini dogmatif. Bahkan jadi patokan. Bagaimana seseorang yang bukan ahlus sunnah, lihat apakah dia menyerukan, mengatakan, meyakini, melakukan hal-hal yang bukan merupakan usul ahlus sunnah. Ya, nanti apa aja ya banyak nilai-nilainya, nanti banyak. Demikian usul, sesuatu yang telah disepakati sejak zaman awal dan tidak ada di situ pintu ijtihad. Seringkali berkaitannya dengan apa yang dia kini menjadi usul akidah. Tuh. Apa bedanya usul sama ijma? Ijma apa? Ingat gak? Apa yang telah disepakati? Apa bedanya usul sama ijma? Ijma belum tentu usul.
Awas. Usul pasti ijma, disepakati sejak zaman awal. Tapi nilai-nilai yang ijma, dikatakan oleh para ulama ijma, belum tentu itu di antara nilai usul, di antara usul-usul ahlus sunnah. Sehingga menyelisihi ijma, di antara para ahli ilmu, tidaklah penyelisihannya terhadap ijma terhitung bentuk kesesatan. Tuh, sekali lagi, awas. Seorang ahli ilmu menyelisihi ijma, ijmanya ijma doang ya, bukan ijma dan usul. Tidaklah terhitung penyelisihannya terhadap ijma itu sebuah bentuk penyimpangannya. Tidak. Demikian para imamnya. Al-Laits bin Sa'ad, Imam Mesir. Oke? Diriwayatkan darinya 15 poin yang dia bertentangan dengan ijma. Dengan apa yang dikatakan ijma di antara umat. Gitu. Ibnu Taimiyah sendiri. Beberapa poin dia bertentangan dengan apa yang disepakati oleh umat ijma. Masalah talak dan lain-lain. Sampai dia terfitnah, dipenjara dan lain-lain. Nggak ada. Jadi ijma belum tentu usul. Kalau usul pasti ijma. Dapat ya? Dapat difahami itu? Oke? Nah, beliau akan menyebutkan poin-poin nilai-nilai usul tersebut. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ahl bil kasr ala annahu badal minal firqah. Ya? Ahlus sunnah wal jamaah ini penjelasan dari tadi kelompok tadi. Ya juz ar-rafa boleh juga marfu, yakni ahlu annahu khabar apabila dihitung sebagai khabar li mubtada. Ya, mahdhuf takdiruhu hum. Ya. Dari mubtada yang dihapus di susunan kalimat ini yang kira-kira mubtada tersebut adalah hum gitu. Ya. Dari sisi bahasa Wasunnah dan sunnah. Sunnah adalah at-tariqah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Tariqah ini jalan. Secara bahasa jalan. Maksudnya adalah kalau dibilang jalan di dalam syariat itu maksudnya metode, konsep. Oke? Okay? At-tariqah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode yang memang Rasul begitu dulu sallallahu alaihi wasallam. Min aqwalih wa af'alih wa takriratih, baik sifatnya, ucapan-ucapannya atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan atau sikap-sikap, keputusan-keputusan yang diambil oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya. Ya? Itu sunnah. Ini maksud. Ini berbicara sunnah secara istilah. Sunnah secara bahasa. Sunnah secara bahasa ikhwah, sunnah ini secara bahasa artinya hanya tariqah, jalan atau sebuah metode. Atau sunnah ini artinya al-adah al-thabitah al-mustaqirrah. Sebuah aktivitas yang benar-benar tertanam pada sebuah kaum dan kemudian diwariskan dari zaman ke zaman. Begitu biasa berjalan pada mereka. Itu sunnah secara bahasa. Oke? Okay? Sunnah secara bahasa, okay, maknanya bisa positif, bisa negatif, bisa hasanah, bisa sayyi'ah. Sunnah secara bahasa, Dari situ Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana atau sunana man kan qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kaum sebelum kalian. Tuh. Ya? Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sunnah-sunnah kaum sebelum kalian, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum terdahulu sebelum kalian. Gitu. Sejengkal demi sejengkal, selengan demi selengan mereka, kalian akan mengikuti mereka. Hatta law dakhalu juhradum, sehingga kalaupun mereka punya kebiasaan masuk ke lubang biawak, mampir ke rumahnya biawak, la dakhaltumu, kalian pun akan ikut-ikutan masuk lubang biawak. Qalu, para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Do you mean, apakah kau maksud those Jewish and Christian? Maksudnya kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah. Faman, Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam, who else? Siapa lagi? Siapa lagi yang aku maksudkan? Gitu. Tuh lihat, Rasul berkata sunnah-sunnah. Dan ini negatif apa positif? Jadi sunnah secara bahasa maknanya bisa negatif, bisa positif. Secara bahasa ya. Oke?
Sunnah lawan kata bid'ah. Lawan kata bid'ah. Oke, pakai T sama eng. Bid'ah. Oke. Sunnah ini lawan kata bid'ah. Sebagaimana sunnah, bid'ah secara bahasa bisa positif, bisa negatif. Iya bisa hasanah, bisa sayyi'ah. Oh jangan dipotong di sini. Wah Ustaz Riyad bilang adanya bid'ah hasanah. Loh. Bid'ah secara bahasa. Bid'ah artinya sesuatu yang muhdath, sesuatu yang baru. Oke? Apakah semua hal yang baru pasti negatif? Hah? Ente juga baru, dulu nggak ada, ente negatif. Muke lu bid'ah, zaman Rasul nggak ada. Apa-apa bid'ah, muke lu bid'ah. Muke lu nggak ada zaman Rasul, berarti muke lu bid'ah. Gitu no, dikata. Suwe. Ya? Jadi bid'ah ini sesuatu yang baru, something new. Apakah segala hal yang baru harus selalu negatif? Harus selalu dhalalah? Enggak, secara bahasa. Oke? Sunnah lawan kata bid'ah. Sebagaimana sunnah bisa positif, bisa negatif, demikian bid'ah bisa positif, bisa negatif. Oke? Tapi sunnah secara syariah, nah baru. Kullu ma ja'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua values, semua nilai yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sifatnya ucapan-ucapan, praktek-praktek, ataupun sikap yang Nabi ambil yang ditangkap